Kalau Roy Suryo dapat penghargaan, sepertinya kategori yang paling pas bukan ahli politik atau pengamat terpercaya, tapi juara drama panggung gaib tahun ini. Iya, betul banget. Saking kreatifnya, Roy kini sudah pindah haluan dari ngurusin teknologi dan isu politik serius ke urusan hantu dan ilmu hitam. Bayangkan, di zaman dimana orang butuh fakta dan bukti, Roy malah bilang dia diserang dari dunia gaib. Serangan mistis dari Solo pula. Solo, tempat yang katanya penuh pesona budaya, sekarang jadi sumber serangan supranatural ala Roy. Gila nggak tuh? Kalau dulu Roy sering bikin gaduh dengan tuduhan ngawur soal ijazah Jokowi, sekarang dia naik level jadi paranormal gagal yang bikin kita pengen tertawa sambil geleng-geleng kepala. Ini bukan lagi politik, ini sudah masuk ke ranah cerita horor kampung yang tak jelas juntrungannya. Kalau saja dunia politik Indonesia ini panggung lawak, mungkin Roy Suryo sudah jadi bintang utama. Bayangkan, setelah gagal total membuktikan tuduhannya soal ijazah palsu Presiden Jokowi, sekarang Roy tampil dengan cerita baru. Diserang kekuatan gaib dari Solo. Serius, ini bukan plot sinetron Indosiar jam 2 siang. Ini pengakuan dari seorang mantan pejabat negara yang dulunya dikenal sebagai pakar telematika. Kini, citranya lebih mirip paranormal gagal yang ditolak acara horor malam Jumat. Lucunya, Roy tidak menyebut siapa pelakunya. Tapi ia bilang serangan itu datang dari Solo. Entah kenapa dia berharap publik langsung menebak. Oh, pasti maksudnya Jokowi dan keluarga. Strategi insinuasi yang murahan, nyaris seperti tebak-tebakan receh. Serangannya gaib, asalnya Solo, siapa hayo? Kalau ini materi stand-up komedi, mungkin penontonnya tepuk jidat, bukan tepuk tangan. Bukannya datang dengan data, Roy malah datang dengan dukun. Ketika semua lembaga sudah menyatakan ijazah Jokowi sah, dari UGM sampai Bareskrim, Roy justru berputar arah. Tidak ke Mahkamah Konstitusi, tapi ke alam mistik. Serangan metafisik, katanya. Saking absurdnya, publik mungkin bingung. Ini pengamat politik atau pemain sinetron mistis? Dalam wawancara podcast yang viral di TikTok, Roy mengaku menerima serangan supranatural yang ia klaim sebagai tindakan biadab. Tapi bukannya menunjukkan bukti atau indikasi, ia malah bilang sudah melaporkan ke Komnas HAM. Pertanyaannya sederhana, apa urusannya serangan gaib dengan Komnas HAM? Kecuali kalau Roy menganggap jin-jin dari Solo itu melanggar hak asasi manusia karena tak mengirim surat pemberitahuan sebelum. Alih-alih menyajikan bukti, Roy malah menyajikan cerita. Bukan fakta, tapi fiksi. Ia bilang, menurut masyarakat, pengirim serangan itu sudah mulai kelihatan. Kalimat seperti ini lebih cocok disampaikan oleh cenayang, bukan seorang mantan menteri. Ketika logika sudah tidak bisa dipertahankan, yang keluar memang biasanya asap dupa. Konyolnya lagi, ia menyebut gelembung Solo. Entah ini istilah gaul terbaru atau hasil dari meditasi yang terlalu dalam. Ia akhiri dengan ucapan yang dramatis. Evil is evil. Vanity remains vanity. Insya Allah kembali kepada yang mengirim. Sekilas terdengar seperti mantra. Tapi maaf, ini bukan episode Naruto. Masalah besar dari semua ini adalah masih ada saja yang percaya. Padahal politik bukan tempat bermain mistik. Kalau ada tuduhan serius, harus disertai bukti yang bisa diuji publik. Tapi ketika orang seperti Roy menyeret dunia gaib ke arena politik, publik dipaksa untuk menanggapi sesuatu yang bahkan tidak bisa diverifikasi. Ini bukan hanya tidak rasional, tapi membahayakan kecerdasan kolektif bangsa. Roy tidak sedang membuka ruang diskusi, ia sedang membuka pintu ke dunia tak kasat mata. Bukan karena mistik itu benar-benar terjadi, tapi karena ia kehabisan peluru logika. Ketika argumen tentang ijazah palsu tak terbukti, ia melompat ke wilayah di mana segala sesuatu bisa dikarang dan tidak bisa dibantah. Sebuah strategi klasik, jika tidak bisa menang dengan fakta, menangkan dengan fantasi. Wawancara yang viral itu justru memperlihatkan betapa lemah kontrol kritis media terhadap narasumber yang sedang ngelantur. Roy bicara tentang serangan supranatural, tapi wartawan tidak mengejar pertanyaan mendasar. Apa buktinya? Tidak ada satupun pertanyaan yang meminta verifikasi. Hasilnya, publik disuguhi cerita setengah mistis tanpa satupun penjelasan rasional. Kita jadi penonton dari pertunjukan tanpa logika. Ironisnya, semua ini dimunculkan bukan karena ingin membela kebenaran, tapi karena dendam pribadi. Gagal menjatuhkan Jokowi lewat jalur akademik, Roy mencoba jalur astral. Ini bukan lagi aktivisme politik, ini sudah masuk ke level sinetron horor tengah malam.
Kalau kita ibaratkan panggung politik sebagai meja debat, Roy Suryo bukan lagi duduk di kursi panelis, tapi sudah pindah ke pojokan ruangan sambil membakar kemenyan dan memegang mangkok berisi bunga 7 rupa. Dulu dikenal sebagai pakar telematika, sekarang malah lebih mirip dukun dadakan yang gagal laku di YouTube channel horor. Padahal masyarakat kita hari ini makin kritis. Akses informasi makin terbuka dan publik makin melek data. Tapi Roy malah mencoba menjual narasi supranatural seolah-olah bangsa ini hidup di zaman kerajaan Majapahit, bagian yang belum tersentuh Google. Ketika Jokowi sudah bicara soal hilirisasi industri, geopolitik, dan swasembada pangan, Roy malah sibuk bicara soal serangan gaib dari Solo. Bayangkan perbedaan skalanya. Satu bicara masa depan bangsa, satunya lagi bicara makhluk tak kasat mata. Ini semua berakar dari satu hal. Roy tidak bisa terima kenyataan bahwa setelah sekian banyak klaimnya soal ijazah palsu Jokowi, faktanya berkata lain. Bareskrim Polri sudah menyatakan tidak ada indikasi pemalsuan. UGM sudah angkat bicara. Jokowi memang lulusan mereka dari Fakultas Kehutanan. Bahkan rekan-rekan seangkatan pun bersaksi, tapi Roy tetap ngeyel. Alih-alih membalas fakta dengan data, Roy memilih jalur metafisik. Ketika ia tak bisa menunjuk siapa pemalsunya, tak bisa menunjukkan dokumen yang dipalsukan, tak bisa menunjukkan siapa saksinya, ia justru menunjuk kekuatan tak terlihat. Bukannya ke mahkamah, dia malah ke makhluk halus. Logika publik pun diajak menukik turun dari debat rasional ke teater spiritual. Ini sebenarnya bukan pola baru. Dalam sejarah politik Indonesia, banyak yang ketika sudah mentok logika, akhirnya lari ke narasi konspirasi, mistik, atau simbol-simbol kosong. Tapi Roy menyempurnakannya. Ia bungkus kegagalannya dalam balutan dramatis ala sinetron, lengkap dengan bumbu pengakuan dan kode-kode samar. Ia bilang, menurut orang-orang, pelaku sudah mulai terlihat. Orang-orang yang mana? Apakah orang-orang itu bagian dari riset? Apakah ada survei? Tidak ada. Semuanya berdasarkan katanya. Model komunikasi seperti ini bukan hanya mempermalukan dirinya sendiri, tapi juga mencoba menyeret publik agar ikut bermain di wilayah abu-abu. Padahal publik berhak tahu yang benar. Kalau memang ada tuduhan serius, tunjukkan datanya. Tapi Roy tidak punya itu, jadi ia mengandalkan efek kejut. Lempar tuduhan samar, bumbui dengan istilah mistik, lalu biarkan netizen mengarang sendiri sisanya. Persis seperti cerita rakyat yang sudah melewati 7 generasi. Berubah-ubah bentuk tergantung siapa yang menyebarkannya. Dalam situasi seperti ini, humor jadi senjata terakhir akal sehat. Publik tidak perlu marah-marah menghadapi Roy. Cukup dengan tertawa dan bertanya, benarkah ini masa depan diskursus politik kita? Seorang mantan pejabat yang semestinya berdiri di barisan rasionalitas, kini malah berdiri di barisan pelawak spiritual. Dan yang paling menyedihkan, ini bukan sekadar cerita lucu. Ini adalah tanda kemunduran intelektual. Ketika seseorang yang dulunya pernah dipercaya publik, kini sibuk mengarang narasi mistik untuk menutupi kegagalan personalnya membuktikan sesuatu. Ia bukan lagi memperjuangkan kebenaran, tapi memperjuangkan harga dirinya yang sudah terlanjur jatuh. Roy tak lagi bicara atas nama rakyat. Ia bicara atas nama egonya sendiri. Kalau serangan gaib sudah bisa masuk laporan HAM, pertanyaannya tinggal satu. Apakah nanti Roy juga akan minta perlindungan saksi dari makhluk halus? Atau jangan-jangan ia akan membuka seminar bertema Strategi Politik Melawan Energi Negatif dari Istana Solo? Bila iya, kita tinggal siapkan popcorn. Sebab pertunjukan sirkus ini belum bubar. Sepertinya Roy sedang berada di momen paling eksperimental dalam hidupnya. Setelah gagal total menjadi ahli hukum, gagal jadi ahli politik, gagal mengurai telematika, kini ia mulai banting setir jadi pawang energi gelap. Mungkin sebentar lagi kita akan lihat Roy diundang ke acara mistis di televisi. Duduk satu sofa dengan indigo palsu dan mantan pesulap yang sekarang jual jimat. Dan yang paling tragis, Roy sungguh mengira bahwa publik akan takut. Bahwa dengan menyebut kata Solo, lalu memberi nuansa horor, orang-orang akan bergidik. Padahal yang terjadi, masyarakat justru tertawa. Sebab narasi semacam ini bukan bikin gentar, justru bikin geli. Bayangkan logikanya,
Seorang tokoh publik yang tidak bisa membuktikan tuduhannya, lantas beralih ke teori supranatural, seolah-olah ia sedang membongkar rahasia dunia gaib. Kalau memang bisa dilaporkan ke Komnas HAM, lalu siapa saksinya? Dukun langganan, tukang urut yang melihat Roy kesurupan, atau jangan-jangan Roy ingin membuka LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Gaib? Konyolnya lagi, dia tetap ingin terkesan rasional di tengah absurditas yang ia ciptakan sendiri. Di satu sisi bicara soal evil is evil, tapi tak berani menyebut siapa pelakunya. Lalu menyebut gelembung Solo, tapi tidak menyebut siapa di dalamnya. Ini bukan argumentasi, ini adalah dongeng yang dibuat sambil gelagapan. Dan publik sudah bisa menilai. Ketika seseorang terus-menerus gagal membuktikan sesuatu secara logis, ia akan menciptakan dimensi sendiri. Di dimensi itulah dia jadi pahlawan. Di dunia nyata, dia hanya jadi bahan meme. Masalahnya, ini bukan sekadar Roy mempermalukan diri sendiri. Ia juga menyeret diskursus publik ke titik nadir. Ia membuat rakyat jadi terpecah antara yang ingin tertawa dan yang merasa dibodohi. Dan sayangnya sebagian kecil publik memang masih bisa disesatkan oleh narasi semacam ini. Disitulah bahayanya, Roy sebetulnya sudah lama kehilangan daya logis. Tapi kini, ia juga kehilangan batas antara nalar dan halusinasi. Dan anehnya, ia seolah bangga menyatakannya di depan kamera. Ia pikir itu akan menambah kredibilitas. Padahal yang bertambah justru koleksi lelucon publik tentang. Pernah ada masanya kita menaruh harapan pada intelektual publik. Tapi jika tokoh seperti Roy yang dulu dianggap intelek, kini malah menyebar teori klinik karena gagal debat rasional, maka kita sedang menonton runtuhnya wibawa tanpa ledakan, hanya debu. Dan yang paling menyedihkan, ia masih yakin dirinya benar. Ia masih merasa sedang mengungkap kebenaran besar, padahal yang ia pegang hanya bayangan ketakutan sendiri. Semacam paranoia elegan, dibungkus dalam istilah-istilah absurd, supaya tampak penting. Padahal, kalau saja Roy mau mengaku, saya kalah dalam debat ijazah, dan saya tidak punya bukti, maka cerita ini selesai. Tapi tidak, ia malah membuka lembar baru yang lebih buruk. Berubah dari pengamat politik jadi penggali portal gaib. Maka publik pun punya kewajiban satu, jangan larut. Tertawakan saja, tapi jangan percaya. Karena di era di mana kebenaran bisa diakses dengan satu klik, sangat memalukan kalau kita masih terseret oleh cerita model kekuatan tak terlihat dari Solo. Biar Roy main sendiri di panggungnya. Kita cukup jadi penonton sambil membawa dua hal, logika dan selera humor. Karena menghadapi omong kosong, tertawa adalah perlawanan terbaik. Kita harus jujur, Roy Suryo sudah jauh meninggalkan jalur seorang pengamat politik atau pakar hukum yang dulu pernah dia klaim miliki. Kini, dia seperti pemain cadangan yang diharapkan bisa menyelamatkan tim dari kekalahan, tapi malah lompat ke lapangan dengan kostum badut sirkus. Serangan gaib? Serius? Ini bukan film laga-laga berbiaya besar Hollywood. Ini politik Indonesia, bukan episode sinetron pocong manggung di istana. Lucunya, Roy ngomong serangan itu datang dari Solo, tanpa tunjuk siapa pelakunya. Seolah-olah musuh utama Indonesia sekarang bukan korupsi, pandemi, atau masalah ekonomi, tapi entitas gaib dari Solo. Kalau mau jadi paranormal, kenapa nggak langsung saja? Bukannya mustahil kan, Roy punya gelar baru, Master of Ceremony dunia mistis. Bisa bikin seminar bertajuk Strategi Melawan Energi Negatif Istana dengan Ritual Tradisional. Kalau ini jadi kenyataan, kita tunggu undangan VIP-nya biar bisa ketawa bareng. Dalam dunia nyata, tuduhan serius seperti ijazah palsu harus dibuktikan dengan dokumen, saksi, atau paling tidak bukti digital yang bisa dicek. Bukan dengan kata-kata misterius dan cerita mistik tanpa bukti. Roy malah nyambi jadi sutradara film horor yang cerita fiktifnya tanpa naskah jelas. Kita semua tahu kalau Roy ini sebenarnya sudah kehabisan amunisi. Tak punya bukti, tak punya saksi, hanya katanya dan orang-orang bilang. Kalau itu sudah mentok, masa harus pakai ilmu kebatinan? Tapi yang paling parah, Roy mengajak publik untuk ikut terjebak dalam dimensi gaibnya yang absurd itu. Padahal sekarang era transparansi, era data, bukan era mistik-mistikan yang bikin kita balik ke zaman batu. Bayangkan kalau kita serahkan masalah ijazah palsu pada dunia gaib. Bisa-bisa besok ada laporan soal hantu pembawa ijazah palsu atau setan pemalsu sertifikat. Ini bukan lelucon, ini ironi serius. Roy seharusnya tahu kalau memang klaimnya kuat, hadapi dengan bukti dan argumen.
Kalau nggak ada bukti, ya akui saja. Tapi memilih berkelit dengan cerita supranatural justru memperlihatkan betapa putus asa dia. Kita bukan penggemar cerita hantu atau film thriller. Kita penggemar fakta, data, dan logika. Kalau Roy mau menghibur, lebih baik dia buka stand-up comedy saja. Setidaknya, kita tahu itu hiburan dan tidak akan mengacaukan pemikiran. Jadi Roy, jangan bawa-bawa mistik ke ruang publik. Itu hanya mempermalukan diri sendiri dan merusak kualitas diskursus publik. Kalau kamu sudah kehabisan akal, bilang saja. Jangan malah bikin kita ikut bingung. Kalau kamu masih mau lanjut dengan cerita supranatural itu, jangan lupa ajak kami nonton. Siapa tahu kita dapat hiburan tambahan sambil ngopi. Setelah semua kegagalan dan tuduhan yang tak berdasar, Roy Suryo benar-benar menunjukkan bakat terpendamnya menjadi dalang cerita mistis. Kalau dulu dia dikenal sebagai ahli teknologi informasi yang sering bikin gaduh, sekarang dia naik kelas jadi ahli ilmu gaib versi modern. Dalam podcast Indo News tanggal 29 Mei lalu, Roy tanpa malu-malu mengklaim dirinya diserang secara supernatural. Tapi lucunya, dia tidak pernah bilang siapa pelakunya. Dia cuma bilang, serangannya datang dari Solo. Nah loh, Solo? Bisa ditebak dong, siapa yang dimaksud? Iya, pasti Jokowi dan keluarganya. Tapi jangan harap Roy berani buka-bukaan. Dia cuma lemparkan angin mistis, biar orang-orang bingung dan jadi bahan gosip. Cara dia ngomong malah bikin kita ketawa, bukan takut. Roy seperti lupa kalau dia bukan lagi di film Pengabdi Setan atau Sundel Bolong. Ini dunia nyata, bro. Kalau mau tuduh-tuduh, tunjukin dong buktinya. Jangan tiba-tiba ngomong serangan gaib terus kabur. Nanti publik malah mikir, kamu baru dapat peran di sinetron horor. Masalah ijazah palsu, sudah dibuktikan polisi dan universitas kalau Jokowi benar-benar lulus. Tapi Roy tetap ngeyel, ngotot bilang itu palsu. Tapi bukti, nol besar. Saat gak ada bukti, jalan keluarnya. Itu sih urusan dunia lain, bukan dunia nyata. Wah, gawat. Kalau model begitu, besok kita semua bakal dikira punya musuh gaib yang ngintip tiap malam. Aneh, ya? Orang yang katanya intelek ini malah bikin narasi ngawur yang lebih cocok buat tukang sulap panggung kecil-kecilan. Ceritanya penuh misteri, tapi buktinya hilang. Seolah dia bilang, percaya saja ada sihir dari Solo yang menyerang saya. Kalau benar Roy punya bukti, kenapa tidak tunjukin? Kalau benar serangan itu nyata, kenapa tidak laporkan ke polisi, bukan Komnas HAM? Atau Roy mau bikin lembaga baru? Lembaga penyelidikan serangan gaib? Di tengah hiruk-pikuk tuduhan ngawur dan cerita gaib, kita harus tetap waras. Jangan sampai terjebak dalam drama mistis yang dibuat-buat demi kepentingan pribadi. Roy, kalau kamu mau main di ranah politik, pakai cara politik dong. Jangan ngeles pakai cerita hantu yang bikin orang ketawa. Kita semua tahu kamu sudah kehabisan amunisi logika. Tapi jangan seret kita ke dalam labirin khayalan kamu. Jadi Roy, kalau sudah kehabisan bukti, lebih baik diam daripada bikin bahan tertawaan publik. Politik itu soal fakta, data, dan logika. Bukan soal cerita gaib dan serangan mistis dari Solo yang cuma ada di kepala kamu. Kalau kamu masih mau lanjut dengan sandiwara ini, ya silakan. Tapi ingat, publik sudah pintar dan tidak mudah dibohongi. Sekarang mari kita renungkan betapa jauhnya Roy sudah meninggalkan akal sehat. Dari seorang yang dulu dikenal sebagai politisi atau pengamat teknologi informasi, kini dia bertransformasi menjadi penyihir politik yang menggunakan mantra-mantra supranatural untuk mengelabui publik. Bukan hanya gagal membuktikan tuduhan serius, tapi malah memilih jalan paling mudah, bikin cerita mistis yang enggak masuk akal. Roy menyebut serangan gaib itu sebagai tindakan barbar dan kejahatan. Tapi kejahatan macam apa yang pakai tenaga gaib, muncul tiba-tiba tanpa saksi dan tanpa bukti? Ini lebih mirip skenario film horor murah, bukan laporan politik serius. Dia bahkan bilang sudah lapor ke Komnas HAM, seolah-olah Komnas HAM itu lembaga buat menangani kasus penyusupan makhluk halus. Dunia terbalik, saudara-saudara. Kalau Roy benar-benar merasa diserang, kenapa nggak bawa bukti? Kenapa cuma cerita? Apakah kita harus percaya pada testimoni mistis tanpa bukti? Kalau iya, besok-besok kita bisa bikin kasus kriminal cuma dengan klaim hantu atau energi negatif. Bisa kacau balau negara ini. Tapi lucunya, publik semakin sadar. Mereka sudah terlalu pintar untuk termakan sandiwara mistis semacam ini. Justru yang dipermalukan adalah si pembuat cerita. Roy malah seperti badut yang panggungnya sudah sepi, tapi masih ngotot ngundang perhatian. Berpolitik itu serius.
Berargumentasi itu butuh bukti. Jangan bawa-bawa hal gaib untuk menutupi kegagalan logika. Kalau sudah tidak punya bukti, lebih baik tarik napas dalam-dalam, akui kekalahan, dan berhenti mengacaukan suasana. Publik tidak butuh cerita mistis, tapi butuh fakta yang jelas dan transparan. Roy Suryo, sudah saatnya kamu berhenti jadi aktor sandiwara supernatural yang membuat publik tertawa geli dan makin skeptis. Politik Indonesia terlalu berharga untuk dijadikan panggung drama hantu-hantuan yang basi. Kita semua berharap ke depan diskursus publik dipenuhi dengan argumen yang jelas, bukti yang nyata, dan tentu saja akal sehat. Karena pada akhirnya rakyat Indonesia tidak butuh cerita seram tanpa bukti. Mereka butuh solusi nyata dan pemimpin yang bisa dipercaya. Roy, kalau masih mau lanjut main sandiwara, jangan lupa ajak kita nonton.